Stillness we find clarity. In the stillness we are tuning into God. Tuning in isn't just about silence, it's about alignment. It opens your heart to His voice. It sharpens your spirit to discern His will. And it empowers you to grow and obey, even in the chaos of life. Obedience fuels courage. Obedience creates impact. When we tune into God, our actions ripple through this world, creating real change. Speak, Lord, for your servant is listening. So take time to tune in. Listen deeply to the one who calls you. Live fully in the purpose He has for you. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menari dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh berada di tempat ini untuk karena kasih dan cintamu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami jemput saudara untuk bangkit berdiri. Berdiri Bapak Ibu Saudara. Ganda Gusti, haleluya. Saben dina dina wengi ganda Gusti, ganda Gusti, ganda Gusti, ganda Gusti, ganda Gusti, haleluya. Saben dina dina wengi ganda Gusti. Aku tangguh percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem,
kanan kirinya terlebih dahulu. Suka-sukanya Tuhan, kita mau dibuat apa buat Tuhan, itu suka-sukanya Tuhan. Karena diri kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sorak kemuliaan buat Allah kita. Amin. Glory bagimu Tuhan. Di sini karena Tuhan sudah tebus setiap kita. Kita bisa memuji, menari, memuliakan Allah kita yang dahsyat karena Tuhan mau sesuatu besar terjadi atas hidup kita. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukanya Tuhan saja. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Lagi-lagi. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami ini ya Bapa.
beratnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Hanya Engkau pembuat sejati dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat semua Tuhan.
segala kekhawatiran yang menghimpit setiap hati kami Tuhan, segala ketakutan yang selalu menyerang setiap kami. Di dalam tekanan sekalipun Kau selalu ada Yesus. Kau pembela kami yang sejati. Kau pembuat mujizat itu Tuhan. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Saat kami berteguh bersama dengan Engkau, kami pegang kebenaran firman dan janji-Mu Tuhan. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih pemilik kehidupan kami yang selalu baik. Dan selamanya kami mau nyatakan Kau tetap baik Tuhan. Haleluya. Jiwa kami haus Tuhan. Kami haus akan kasih-Mu. Kami mau taruh percaya. Kami mau terus taruh iman kami. Kau yang terus membukakan jalan bagi kami. Kau yang membuat mujizat bagi hidup kami Tuhan. Kami mau terus iman. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Bapa-Ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kita mau bangkit bersama-sama pagi hari ini. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku dalam naungan-Mu.
Jiwa kami berharap kepadamu Tuhan. Jiwa kami melekat di dalam hati-Mu. Sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Hanya Engkau Tuhan, tempat perlindunganku dalam naungan-Mu. Ku berserah penuh, jiwaku melekat, melekat kepadamu. Sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, saudara. Engkaulah tempat perlindunganku dalam naungan-Mu. Ku berserah penuh, jiwaku melekat kepadamu. Sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku dalam naungan-Mu. Ku berserah penuh, jiwaku melekat kepadamu. Sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Pemegang hidupku, jiwaku bersyukur. Kaulah Tuhan pemilik hidupku, Kau pegang hidupku. Jiwaku bermazmur, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Hosana. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami milikmu. Kami milikmu Tuhan. Syukur bagimu, terima kasih Bapa. Engkaulah pemegang hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang. Kami mau dengar Tuhan suara-Mu. Kami mau buka telinga-Mu. Kami mau buka mata kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Bilang Engkau Roh Kudus yang bekerja, Engkau Roh Kudus yang berbicara atas setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan duduk saudara.
Shalom. Pagi hari ini kita mau belajar berkata kepada Tuhan, Here I am. Aku ini Tuhan. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarkan. Seperti kata Ernest Hemingway. Mungkin banyak dari kita ya yang sudah punya anak, mungkin ya. Kalau anak kita pulang sekolah, mereka sibuk bercerita. Mah, Pah, Bapak, Ibu, tadi di sekolah itu ya, temanku tuh gini, gitu. Nah, tapi sebelum mendengar seringkali kita sebagai orang tua, sebelum kita mendengar anak kita selesai bercerita, kita langsung kamu jangan ikut-ikut. Nggak boleh nakal kayak gitu. Nah, berapa banyak dari kita seringkali mengekat saat orang mulai berbicara atau bercerita. Mungkin ada teman kita, mungkin ada saudara kita yang bercerita dengan antusias, tapi mereka belum selesai bercerita, belum selesai berbicara, menyampaikan apa yang dia punya, menyatakan apa isi hatinya. Kita langsung tiba-tiba mengekat dengan perkataan yang lain. Nah, ini yang saya sangat suka kalau datang ke iCare, saudara. Kalau datang ke iCare itu kan setelah firman, setelah pujian, sharing. Nah kan, kalau sharing itu biasanya kan kita satu persatu dikasih kesempatan buat sharing. Nah kalau di iCare tuh nggak ada yang ngekat, saudara. Jadi mau ceritanya panjang, mau ceritanya pendek, kita semua mendengarkan. Dan saya percaya saat kita mendengarkan, kita akan banyak mendapatkan sesuatu. Begitu kekuatan. Mungkin Tuhan berbicara lebih dalam kita saat kita mendengar. Nah, percaya enggak saudara, kalau begitu banyak hal yang ditentukan dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita mendengar. Saat kita mempunyai hubungan dengan keluarga, suami, istri, anak, atau teman, ya, saat kita mendengar secara aktif, empati itu akan timbul, saudara. Dan saat kita mendengar, dan orang itu didengarkan, itu akan menguatkan suatu hubungan. Kita akan merasa dekat jika kita didengar. Dan kita akan semakin kuat kalau kita mendengarkan. Tentunya mendengarkan hal yang baik, pergaulan yang baik, ya saudara. Dan dengan mendengar, kita mengurangi konflik. Begitu banyak saudara, ayah, ibu dengan anaknya, atau suami dengan istrinya, atau kita dengan teman. Banyak sekali konflik yang sering kali terjadi saat kita tidak mau mendengar. Dan banyak pernikahan yang hancur karena tidak saling dengar dan peduli, saudara. Jadi mendengar itu sangat penting. Bagaimana itu bisa menguatkan hubungan kita dan mengurangi konflik. Dan mendengar yang baik itu juga bisa meningkatkan karir kita, saudara. Kenapa? Saat kita sekolah, saat kita bekerja, saat kita mendengar dengan baik, kita akan bisa menerima tugas itu dengan tepat dan melakukannya dengan tepat. Dan kita akan semakin dipercaya. Bahkan seorang pemimpin yang memberikan waktunya untuk mendengar keluh kesah atau input dari bawahannya, memberikan kesempatan untuk timnya berpendapat, maka apa yang dipimpinnya itu baik sekolah, organisasi, gereja, itu akan semakin solid dan maju, saudara. Mendengar menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi yang lebih penting, siapa yang kita dengar? Siapa yang kita dengar hari-hari ini, saudara? Begitu banyak suara, baik itu lewat WhatsApp, media sosial, game,
perkataan, pergaulan, apapun yang ada di sekeliling kita. Mungkin saat kita batuk, gitu langsung hati-hati ngurek COVID gitu. Nah itu sudah banyak hal yang negatif yang masuk. Berapa banyak kita mendengar? Dari siapa? Pada siapa telinga kita diarahkan? Mendengar menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalin suatu hubungan. Termasuk hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan masih berbicara sampai sekarang dan setiap kita bisa mendengarnya. Bukan hanya Pastor Tri, bukan hanya gembala-gembala, pendeta-pendeta yang hebat yang bisa mendengar suara Tuhan, tapi setiap kita bisa mendengar, bahkan anak-anak. Here I am, ini aku. Saat kita berkata, ini aku Tuhan, untuk apa? Yang pertama untuk mendengar, saudara. Kita baca di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatannya pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Tuhan. Dalam kitab Samuel ini pada saat itu bangsa Israel sedang terpuruk pada dosa. Dikatakan bangsa Israel banyak melakukan kejahatan dan menyembah ilah-ilah lain. Dan dikatakan di ayat 1, firman Tuhan dan penglihatannya jarang sehingga Samuel tidak tahu Tuhan berbicara kepadanya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dari Nabi Samuel, saudara. Siapa dia? Siapa kasih Nabi Samuel? Samuel adalah seorang nabi yang sejak kecil sudah diserahkan oleh ibunya Hana kepada Tuhan. Jadi waktu itu kan Hana tidak mengandung. Dan dia diejek oleh Penina. Waktu itu dia berdoa pada Tuhan memohon dikarunia seorang anak. Dan dia bernasar kalau dikabulkan Hana akan mempersembahkan anaknya. Dan benar saudara, saat Hana melahirkan Samuel, dia menepati janjinya. Dan saat Samuel diserahkan kepada Tuhan, dititipkan di Imam Eli, mulai sejak kecil Samuel tinggal berada di dalam asuhan Imam Eli, hamba Tuhan itu. Tadi dikatakan di ayat 3, dikatakan area tidur Samuel bukan di ruang lain, saudara, tapi di tabut Tuhan. Samuel sejak kecil tidur di tempat tabut, tempat bersamayamnya Tuhan. Sejak kecil sampai dia remaja saat itu. Dan pasti kalau tinggal di dalam tabut Allah, sewaktu-waktu Tuhan berbicara atau sewaktu-waktu Tuhan melawat, pasti Samuel dilawat Tuhan. Artinya apa saudara? Sejak kecil Samuel suka dekat dengan tabut. Dia tidur di tabut Tuhan. Tapi berbeda dengan Imam Eli, dia tidur di ruangan lain. Sedangkan Samuel yang kecil itu tidur di dalam tabut Tuhan. Dekat dengan kotak tabut. Artinya Samuel selalu standby saat Tuhan berbicara. Saat sewaktu-waktu Tuhan mengunjungi, visit, Samuel ada. Samuel mendengar. Samuel dilawat. Yang pertama, Samuel suka dekat dengan tabut Tuhan. Tidak pernah jauh.
Di ayat 3 dikatakan lenteranya masih hidup. Waktu itu dikatakan lampu rumah Allah belum padam. Berarti masih hidup, lenteranya masih nyala. Dan salah satu tugas Samuel, anak muda ini menjaga supaya minyak itu tidak habis, saudara. Lentera rumah Tuhan itu supaya tidak padam. Dia bertugas menjaga. Sejak kecil Samuel terus diisi terus, dimonitor otaknya, jiwanya. Samuel selalu berjaga-jaga karena dia bertugas menjaga lentera tabut Tuhan supaya tetap menyala. Hati Samuel terus melekat kepada Tuhan dan dia terus berjaga-jaga. Dan dari firman Tuhan ini saya percaya tidak hanya dilakukan dalam 1 atau 2 bulan, saudara, tapi pasti bertahun-tahun. Dari kecil sampai dia menginjak dewasa, Samuel terus dekat dengan Tuhan, terus berada di dekat tabut Tuhan, dan dia terus berjaga-jaga. Kita bisa tahu Samuel terus berjaga-jaga saat kita membaca ayat 4 ini. 1 Samuel ayat 4 dikatakan, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Tuhan memanggil, Samuel, 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 Samuel. Dia terjaga. Samuel terbiasa terjaga dan dia dekat sehingga saat Tuhan memanggil, Samuel mendengar. Meskipun dalam kondisi yang tidur, Samuel mendengar. Itulah, sejak kecil Samuel diajarkan untuk selalu berjaga-jaga. Di ayat 5 dikatakan, lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu ia pergi tidur. Saat itu Samuel belum paham kalau Tuhan yang memanggilnya, karena baru pertama kali itu. Jadi dia berpikir Imam Eli yang memanggilnya. Seperti Tuhan memanggil Samuel, Tuhan juga ingin selalu berbicara kepada setiap kita, saudara. Meskipun Samuel belum paham siapa yang memanggilnya, meskipun seringkali kita belum paham siapa yang memanggil kita, sama, Tuhan memanggil setiap kita. Mungkin kita seringkali merasakan, aku kok gak pernah dipanggil ya, aku kok gak pernah dengar suara Tuhan ya. Tapi sebenarnya bukan karena Tuhan yang diam, Bapak Ibu. Tapi kita yang gak mau dengar. Di Alkitab, seringkali kita baca Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Bahkan sampai saat ini Tuhan terus berbicara dengan berbagai cara pada setiap kita. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar di YouTube, di gereja, di persekutuan, atau bahkan melalui TikTok. Atau saat kita berdoa. Atau bahkan saat kita merasakan suara yang kuat itu berbicara dalam hati kita. Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Tapi seringkali kita gak paham itu Tuhan. Bahkan kadang Tuhan mengirimkan orang untuk berbicara kepada kita. Baik itu menguatkan ataupun kata-kata yang teguran keras. Tapi kita terlalu sibuk dan kita tidak mendengar. Kita tidak mau mendengar, oh ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya pernah, saudara, mengalami saat-saat di mana sangat kacau saat itu. Ya pekerjaan banyak, pokoknya banyak banget yang dipikirkan dan harus dikerjakan. Mengurus anak, memikirkan anak yang di luar kota dan lain-lain. Nah waktu itu sampai benar-benar kerasa capek banget.
Capek banget Tuhan, aku nggak ngerti harus gimana. Sampai setiap kali berdoa cuman ngomong, Tuhan aku nggak ngerti harus gimana, Tuhan aku nggak ngerti harus gimana. Nah di tengah-tengah itu, anak saya, Jingjing itu ikut konser, saudara. Jadi dia sudah beli tiket itu lama dengan teman-temannya, beli ditabung sendiri gitu kan. Nah, dan saat konser itu terjadi kok itu delalah Semarang itu lagi tidak kondusif situasinya. Dan di asrama, karena dia tidur di asrama memberikan peraturan baru. Jam malamnya itu jam 8 harus sudah pulang. Dan kalau lebih dari jam 8 itu harus dengan orang tua. Nah dalam kondisi yang kalut, capek, kita tetap pergi. Kalau mau dibatalin kasihan anaknya gitu kan. Sudah nabung, sudah pengen lama sama teman-temannya, tapi kok kalau pulang sendiri juga nggak boleh, kalau nginep di dekat situ juga masih anak-anak gitu kan. Akhirnya kita pergi untuk jemput. Dan di jalan, Tuhan itu, Roh Kudus itu berbicara. Kamu capek, kamu bingung. Tapi lihat, kamu sama anakmu aja sayang kayak gitu loh. Meskipun kamu capek, sibuk, di tengah kesibukan kamu meninggalkan semuanya untuk pergi ke Semarang untuk menjemput anakmu supaya apa? Supaya anakmu tidak terjadi apa-apa dan aman. Saat itu konser itu hari Minggu, jadi kalau misalnya dia nggak pulang ke asrama kan nggak bisa karena Seninnya tetap sekolah. Jadi otomatis kita mau nggak mau itu ke Semarang supaya bisa mengantarkan pulang ke asrama, saudara. Nah, suara Tuhan itu begitu lembut. Lucia, kamu yang manusia aja sayang banget kan? Semua kamu pikirkan, kau menjaga anakmu begitu rupa. Apalagi aku, gitu Tuhan. Aku pasti ngelindungin, aku pasti jagain, aku pasti berikan jalan keluar. Dan sangat jelas, suara itu begitu tenang saudara. Memberikan ketenangan yang luar biasa. Memang waktu itu saya sudah tidak memikirkan apa-apa. Hanya ngobrol dengan Kotoni. Dan di saat yang tenang itu Tuhan berbicara. Kata lain dari mendengarkan adalah menunggu. Seringkali kita tidak sabar menunggu Tuhan. Kita sibuk mencari jalan sana sini mengerjakan ini itu. Nah, apakah Tuhan berbicara? Tuhan berbicara. Tapi yang sebenarnya, saudara, apakah kita punya waktu untuk diam? Apakah kita sanggup untuk diam mendengar suaranya? Atau kita terus begitu ngomong sama Tuhan, belum ada jawaban, baru 10 menit, hatiku kok kemerungsung Tuhan, doa nih, bingung nih. Nah, apakah kita punya waktu untuk menunggu? Menunggu juga mendengar. Yang pertama, kita belajar, here I am, ini aku Tuhan, aku mau mendengar, aku mau mendengarkan. Dan yang kedua saudara, here I am, ini aku Tuhan. Untuk kita belajar membedakan. Pas ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkatanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.
Maka pergilah Samuel dan tidur ia di tempat tidurnya. Saat Samuel dipanggil oleh Tuhan, Samuel mengira yang memanggil adalah Imam Eli. Karena memang setiap hari Imam Eli yang memanggilnya. Karena dia begitu dekat. Dan waktu itu Imam Eli sudah semakin tua dan memang Samuel yang menjaganya. Samuel belum bisa membedakan suara Tuhan saat itu. Tapi hal yang patut kita contoh saudara. Saat dipanggil, padahal waktu itu Samuel tidur dengan nyenyak. Samuel sigap dan siap mendengar. Bahkan dia begitu Samuel dia langsung bangkit berdiri, dia datang kepada Imam Eli. Meskipun waktu itu Samuel masih salah. Dia berpikir Imam Eli yang memanggilnya. Kadang panggilan Tuhan atau suara Tuhan itu datang di saat yang menurut kita nggak tepat. Saat karir kita menanjak, saat kita sangat sibuk bekerja, begitu banyak program-program kegiatan kita sehari-hari. Tapi Tuhan memanggil kita untuk melayani. Apakah kita berkata, ya ini aku Tuhan? Atau kita sebentar lagi ya Tuhan, kasih aku waktu 6 bulan aja, tak menyelesaikan tugasku dulu, pekerjaanku dulu. Atau sebentar ya Tuhan, 1 tahun lagi. Atau yang lagi jatuh cinta sama pacarnya. Kalau ada di sini anak muda yang punya pacar dari seberang, jangan ya Dek ya. Waktu lagi seneng-senengnya, bisikan yang itu bukan Tuhan pasti. Waktu Tuhan berbisik, jangan, bukan yang itu anakku. Bukan yang itu loh. Pasangan itu gak seimbang dengan kamu. Mungkin pasangan itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Atau saat kita mulai menabung, mengumpulkan uang. Sudah mulai agak banyak saat kita bersusah payah menabung. Ada panggilan untuk memberi. Apakah kita bisa memberi dengan sukacita? Atau apakah Tuhan, ini kan aku nabung lama pengen beli ini, gitu. Aku kan nabung lama, belajar menabung baru bisa. Kenapa kok begitu sudah terkumpul kok Tuhan suruh bilang kasih, Tuhan suruh memberi. Nah, apakah kita bisa membedakan, kita bisa menerima? Saat suara Tuhan itu menurut kita enggak enak, saudara. Atau mungkin saat kita harus mengambil keputusan, kita diberikan pilihan. Apakah kita tetap mengatakan here I am, ini aku Tuhan. Di ayat 10 dikatakan lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel berbicara. Samuel menjawab, berbicaralah. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Beda dengan Samuel, waktu itu juga ada anak-anak Imam Eli yang tinggal di tempat yang sama. Mereka menolak mendengar Tuhan. Tapi Samuel mendengar. Mendengar bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati, siap mendengar. Sehingga saat Tuhan memanggil meskipun lagi tidur, Samuel berkata, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Hal yang sangat menarik, Tuhan berbicara kepada Samuel yang sangat muda dan masih remaja, saudara.
Dan pertanyaannya, kapan kita mulai mengenalkan Tuhan ke anak-anak kita? Apakah kita menganggap anak-anak kita masih terlalu kecil? Ataukah cucu kita masih terlalu kecil untuk mendengar suara Tuhan? Wah, dia masih remaja, nantilah, belum ngerti. Oh, dia masih anak-anak, masih TK mungkin. Atau masih SD, belum ngerti lah diajak ngomong tentang Tuhan. Tapi Tuhan berbicara kepada anak-anak saudara. Seperti yang kita lihat pada Nabi Samuel. Tuhan berbicara kepada kita semua. Dan kapan kita mulai mengenalkan Tuhan ke anak-anak kita, ke cucu kita, atau bahkan ke kita sendiri. Apakah kita sudah mendengar suara Tuhan? Kita sudah, here I am, ini aku Tuhan, aku siap mendengar. Ini aku Tuhan. Dalam Yeskiel 12 ayat 1-2 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kunci mendengarkan bukan hanya telinga tapi hati. Berdoa adalah mendengarkan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan membaca firman adalah mendengarkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Here I am. Ini aku Tuhan, ini aku untuk mendengar. Ini aku Tuhan untuk membedakan suaramu atau suara dunia. Yang ketiga, here I am. Apakah kita mau bertumbuh di dalam Tuhan? Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Saat Tuhan memanggil Samuel, saat pertama kali Tuhan memanggil Samuel, bukan kalimat yang manis, bukan kalimat yang enak didengar. Tapi Samuel yang masih remaja itu mendengar bahwa Tuhan akan menghukum Eli dan keluarganya. Pasti suatu hal yang sangat susah dimengerti oleh seorang anak remaja. Apalagi dia sejak kecil tinggal dengan Nabi Eli dan sangat menghormatinya. Tapi hal yang luar biasa saudara, karena habit Samuel yang terus berada di tabut Tuhan, yang terus berjaga-jaga, tidak hanya dilakukan 1 atau 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Ini yang bisa membuat Samuel nyambung saat Tuhan berbicara. Bahkan tentang hal yang sangat di luar nalar, hal yang sangat di luar bayangannya. Seorang yang dihormatinya. Suara Tuhan tidak selalu manis dan indah. Kadang kita ditegur, kadang kita diberi tantangan yang sulit untuk melakukan sesuatu. Tapi kita sering berdalih itu bukan suara Tuhan. Itu yang lebih rohani aja juga gitu kok. Nah, apakah kita mau mendengar suara dunia atau kita memilih mendengar suara Tuhan? Sama seperti Abraham. Waktu Tuhan memerintahkan dia keluar dari kampung halamannya untuk menuju tanah perjanjian. Tanpa kepastian saudara, dia harus tinggal di mana. Tapi Abraham taat. Dan saat Tuhan
berbicara kepada Maria bahwa ia akan hamil duluan tanpa suami dan mengandung sang Mesias. Maria berkata, jadi ini aku hambamu. Jadilah Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Nah, hal yang mustahil mereka dengar. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita tiru dari tokoh-tokoh dari Alkitab. Saat mendengar suara Tuhan, meskipun itu mustahil, meskipun itu susah, tapi mereka melakukannya. Hal yang sangat sulit mengenali suara seseorang kalau kita tidak dekat dan tidak punya hubungan dengan orang itu. Benar saudara? Di tengah keramaian, kalau ada yang memanggil, misalnya, Kia, yang manggil Pak Asmoro atau Bu Hana itu, pasti Kia tahu, itu suara papaku, itu suara mamaku. Kenapa? Karena sejak kecil mereka mendengar, dekat. Sama dengan kenal dengan suara Tuhan. Saat kita ngomong, itu suara Tuhan. Kalau orang tanya bagaimana kita tahu suara Tuhan? Salah. Tidak mungkin. Itu mustahil dilakukan. Tapi saat kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah terbiasa mendengar suara Tuhan, kita akan tahu, enggak. Memang itu firman Tuhan, memang itu suara Tuhan. Melalui membaca firman-Nya, kita akan semakin mengenal Tuhan, jalan-jalan kebenarannya. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Firman Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kita domba-domba Tuhan kan ya? Kita semua domba-dombanya Tuhan Yesus ya? Nah, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba kalau dipanggil oleh gembalanya pasti tahu. Kalau dipanggil orang gak kenal pasti gak ngikut. Sama dengan kita saudara. Ketika kita terbiasa mendengar suara Tuhan melalui saat teduh, saat kita membaca firman, saat kita persekutuan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengenal itu suara Tuhan atau bukan. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Dan kita tidak tergoyahkan saudara. Karena kita mengenal prinsip kebenaran dari Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Untuk mendengar suara Tuhan, kita harus mengecilkan suara dunia. Kebisingan dunia, medsos yang begitu banyak, suara-suara dunia, keadaan sekeliling, keadaan ekonomi, bahkan berita-berita yang tidak mengenakan. Apakah kita takut? Khawatir, bingung. Saat kita datang kepada Tuhan, kita harus mau mengecilkan suara dunia itu. Pasti kita tahu saudara, pergaulan mana yang buruk, pergaulan mana yang baik. Gak mungkin kita gak tahu. Tapi apakah kita mau mendengar saat Roh Kudus berbicara dalam hati kita? Jangan kumpul terlalu sering, jangan kumpul terlalu banyak. Allah memberikan pengajaran yang indah. Namun seringkali manusia tidak terlatih untuk mendengarnya dan menghargai suara yang lembut dan indah itu. Telinga kita sibuk mendengarkan suara dunia. Dan kita terburu-buru berjalan. Kita terburu-buru melangkah. Kita tidak menyediakan waktu untuk berhenti.
dan mendengarkan apa yang Ia katakan. Hari ini biarlah kita membuka hati kita. Kita mau mendengar dari Tuhan. Here I am. Ini aku Tuhan. Seperti Samuel yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan dan selalu berjaga-jaga. Sehingga ia sigap berdiri, datang dan berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Mari kita melakukan hal yang sama. Kita menanti Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau pemegang hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Ini kami Tuhan. Kami mau belajar membedakan suara-Mu dan dunia. Ini kami Tuhan. Kami mau mendengar-Mu. Untuk kami boleh bertumbuh lebih lagi di dalam-Mu. Dalam naungan-Mu, ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Bapa, apa yang sudah kami dengar, Engkau meteraikan dalam hati kami dan disimpan dalam ruang Maha Kudus, sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri apa yang sudah kami dengar. Karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau memberkati para orang tua, Engkau memberkati para ayah dan ibu. Kami hanya sanggup untuk menjalankan tugas kami, untuk membesarkan anak dengan kesanggupan yang berasal daripada-Mu saja. Dan sekarang Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman yang khusus, firman yang very special. Engkau berkati seluruh rumah tangganya, Engkau memberkati pekerjaannya, apalagi Engkau memberkati seluruh pelayanannya. Karena Engkau memanggil hamba-Mu tidak pernah keliru, tetapi Engkau yang mengutus, Engkau pula yang memperlengkapi dengan urapan yang baru senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur kepada Engkau. Apa yang hendak kami kumpulkan, kami himpun, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, tidak ada yang sia-sia. Tetapi Tuhan, Engkau yang menyucikan sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Engkaulah tempat perlindungan dalam naungan-Mu, ku berserah penuh. Oh jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang
menilik seluruh jemaat ini ya Bapa, seberapapun mereka yang ada, yang punya kerinduan terus untuk belajar dari Engkau, hidup bersama dengan Engkau, dituntun dan bertumbuh bersama dengan Engkau, dari tua sampai dengan anak-anak. Tidak ada seorang pun yang terluput dari pemeliharaanmu, roh, jiwa sampai tubuh, segenap aspek dari kehidupan jemaatmu Bapa. Engkau yang empunya, Engkau yang menebus, Engkau yang memelihara, bukan hanya di bumi tetapi sampai kedatanganmu yang kedua kali, yang kami tidak tahu tahun berapa, hari keberapa, tetapi kami semakin tekun bersama dengan Engkau. Akan ada penyaringan, akan ada penuaian. Siapa yang setia kepada Engkau, akan dibedakan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada pengangkatan ke langit sampai kepada rumahmu yang kekal. Dan ada banyak orang yang menangis karena ditinggalkan, karena tidak mengenal Engkau dan tidak mau mengenal Engkau. Bapa, Engkau mengasihi seluruh jemaatmu, yang mengasihi Engkau, rindu kepada Engkau. Engkau tidak pernah menyuruh pergi kami dengan tangan yang kosong, tetapi segenap kehausan jiwa kami Engkau Tuhan yang memuaskan dengan Roh-Mu yang kudus. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami di luar kota. Engkau mengasihi mereka yang mengalami sakit penyakit, didera oleh bermacam-macam apa yang harus mereka pikul yang kami tidak mengerti. Engkau berkati Bapak Thomas Budi di Bojonegoro, Engkau memberkati Bapak Winarno di Semarang. Mereka semuanya mengalami kelemahan, tetapi pada jam ini juga jemaatmu di Purwodadi Tuhan bersehati, berdoa kasihi mereka Tuhan, belas kasih-Mu Engkau jamah mereka dan keluarganya, karena mereka pernah berjemaat di tempat ini dan mengenal Engkau dan kasih-Mu. Begitu juga Engkau Tuhan mengasihi segenap jemaat yang mengalami kelemahan, yang mengalami keputusasaan, yang jalannya mentok kiri dan kanan dan tidak mengerti apa yang harus mereka perbuat. Tetapi satu hal saja yang kami perlu, ada Engkau Yesus yang menjadi andalan kami, menjadi tempat kami bersandar, tempat kami berlindung, menjadi andalan buat kami Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah seorang demi seorang, Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Engkau kobarkan, jangan sampai kami kehabisan minyak, tetapi pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali, lentera kami tetap menyala, supaya kami menjadi 5 orang anak darah yang bijaksana, yang layak Kau jemput ke dalam rumah-Mu, dan bukan menjadi anak-anak darah yang kehabisan minyak dan yang sudah redup, yang sudah padam, yang sudah tidak lagi mengenal Engkau tetapi hanya mengenal dunia. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, terus berharap kepada Engkau. Curahkanlah berkat, kasih sayang, urapan yang baru kepada seluruh jemaat yang hadir ini, di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Juru Selamat kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan meterai pada akhir zaman oleh Roh Kudus pada saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati.